Bantu Orang like, kampung subscribe, nyobain mandi komentar, kembang serta modern. bagikan channel Jadi hari Dian ini Speed. jadwalnya Terima aku mandi kasih. di sungai lagi guys. Tapi kali ini aku mandi di sungai itu agak beda dari yang sebelumnya. Karena si orang kampung ini tuh mau nyobain sabun yang katanya dipakai sama orang-orang kaya di kota sana guys. Tapi kejadian lucu malah terjadi pada saat aku dan mama aku berlarian menuju ke sungai besar. Namanya di hutan, kita tidak pernah tahu kejutan apa yang hutan berikan. Di sini kami berdua tuh ngakak banget. Nah, jadi ini nih guys yang bikin mandi sungai aku kali ini agak berbeda dari yang sebelumnya. Kenapa berbeda? Karena aku tuh mau nyobain mandi kembang modern dari Lunave. Ini tuh yang viral banget di TikTok guys. Aku Bantu lihat like, banyak banget subscribe, yang tiba-tiba komentar, jadi serta mandi kembang bagikan tiap hari channel nih Dian karena si Speed. sabun ini. Terima Tuh kasih. teman-teman lihat nggak, sabun ini tuh ada kembangnya beneran loh. Pantesan aja kalau mandi pakai sabun ini jadi mandi kembang setiap hari. Dan aku kaget banget sama wangi dari sabun ini karena aku mandi kembangnya tuh di sungai guys. Jadi aku ngerasa wangi kayak bidadari dari kayangan. Selain itu busanya juga melimpah banget. Dan sabun ini juga udah pakai niacinamide, jadinya bisa untuk mencerahkan kulit kita juga. Terus bukan cuma untuk mencerahkan aja guys, tapi biasanya kan sabun mandi tuh bikin kulit kita jadi kering banget. Tapi yang aku bingung malah kok kulit aku jadi kenyal, lembut dan halus banget ya. Oh ternyata setelah aku baca lagi di kandungannya tuh ada kandungan oat alakoid dan centella asiaticanya guys. Pantasan aja kulit aku nggak ketarik. Nah buat yang mau sabunnya langsung klik aja di keranjang kuning ya. Katanya satu-satunya supermarket gratis ya dari alam. Orang-orang biasanya pergi ke supermarket buat cari bahan makanan ya guys. Tapi buatku supermarket terbaik ya itu dari alam. Hari ini kayaknya belanjaanku dipenuhi dengan semak-semak hijau dan juga secuil keindahan merah yang ada di dalam hutan ini. Hari ini tujuan kami menuju ke supermarket paling luas dan paling gratis sedunia. Apalagi kalau bukan alam bebas. Tebak guys, hari ini aku tuh mau masak apa ya? Ya seperti biasanya kita cari dulu segala sayur-sayuran yang ada di dalam kebun ini. Kalian pernah kepikiran nggak guys kalau alam itu sebenarnya supermarket Bantu like, raksasa subscribe, yang udah komentar, nyediain serta semuanya. bagikan Di sini channel kita tuh Dian tanpa Speed. plastik, tanpa Terima pengawet. Kayak yang satu ini, aku tuh ada nemuin buah kolang-kaling loh guys. Tapi sampai detik ini aku tuh belum punya kesempatan buat bikin kolang-kaling. Warnanya tuh cantik, rasanya unik, dan sensasi memetiknya langsung dari alam kayak gini bener-bener gak ternilai harganya. Begitu sampai di pondok, ritual pertama yang wajib aku lakukan adalah membuka semua akses jendela. Itu harus dibuka lebar-lebar ya guys. Selain itu pintu dapur juga, biar udara segar hutan itu bisa langsung masuk. Nah karena ditinggal lumayan lama juga, lantainya tuh udah penuh dedaunan kering, bahkan debu-debu yang terbang masuk. Jadi gak pakai lama pun aku langsung mengambil sapu dan kita bersihkan semuanya sampai rapi lagi. Rasanya setelah sekian lama akhirnya kita udah kembali lagi ke tempat kenyamanan rumah kecil kita di tengah hutan ini guys. Kalau pondoknya bersih, hati pun tenang karena kita pun akan bersiap-siap lagi untuk memulai aktivitas selanjutnya. Pondok udah rapi dan bersih, sekarang waktunya aku dan mama pun langsung turun buat mulai aktivitas kami hari ini. Kebetulan di sekitar pondok tanaman daun ubi kita tuh udah mulai kelihatan agak rimbun guys. Dan aku melihat beberapa daunnya juga udah ada yang mulai mengering. Nah daun-daun yang kering dan tidak subur kayak gini sengaja langsung aku pangkas ya. Tujuannya supaya nutrisinya tuh nggak kebuang sia-sia. Dan tanaman ubi ini pun nantinya bisa tumbuh lebih subur lagi. Setelah itu mata langsung segar melihat ke arah pohon yang satu ini guys. Buah belimbing wuluh kita lagi lebat-lebatnya. Lanjut lagi, tiba-tiba pandanganku tuh teralih ke arah bawah, tepatnya di pinggiran aliran sungai. Dari kejauhan aja, aku tuh langsung melihat guys, ini tuh kayaknya hamparan warna pakis hijau yang masih muda-muda banget di antara semak-semak belukar ini. Jangan salah ya guys, tidak semuanya pakis hijau, bahkan ada juga loh pakis yang menyamai pakis hijau ini, tetapi nggak kami makan. Ternyata dugaanku benar aja kan guys, pakis hijaunya benar-benar subur dan gemuk-gemuk banget di sini. Apalagi karena posisinya tuh tumbuh di dekat air ya. Apalagi setiap kali batangnya aku petik guys, kedengaran suara krek gitu, itu bener-bener renyah banget. Dan ya lumayan banget juga ya buat tambahan menu sayur kita siang ini. Dan bener aja guys, supermarket alami emang gak pernah ngecewain ya. Selalu aja menyediakan bahan makanan yang segar buat kita. Nah, karena dari awal aku bilangnya supermarket alami, jadi isinya jelas bukan cuma satu jenis sayuran aja dong guys. Karena belanjaan kita belum selesai nih. Setelah dapat pakis, belimbing wuluh, sekarang kita lanjut geser lagi ke rak berikutnya ya. Karena kita mau petik bunga kecombrang lagi. Teman-teman bisa lihat warnanya merah muda, cantik banget ya guys. Dan ini udah bisa dipanen.
Kalian kebayang nggak sih semua bahan sayur dan bumbu siang ini semuanya tuh fresh, langsung kita petik sendiri dari alam. Dan ingat ya, kalau tadi aku bilangnya ini tuh supermarket alami, jadi pilihannya melimpah banget, nggak cuma satu jenis aja. Ini pas aku petik bunga kecombrangnya, aromanya itu loh guys, langsung bikin gak sabar buat aku tuh buru-buru masak di pondok nanti. Oke guys, karena videonya udah kepanjangan banget, kita lanjut masaknya di part berikutnya ya. Bye-bye. Video yang aku upload pada tahun 2025 kemarin sempat viral sampai tembus penonton 9,4 juta. Selain itu, banyak banget aku tuh nemu komentar yang bilang kayak gini, ini tuh adalah hewan primata yang dilindungi. Jangan-jangan udah dirica-rica nih sama kakaknya. Nah, jadi kali ini aku tuh sekalian mau klarifikasi buat teman-teman semua ya mengenai video yang aku upload tahun lalu ini. Biar jelas dan biar teman-teman juga nggak salah paham dengan video yang aku unggah ini ya. Saya Resnola Kasioma ingin mengklarifikasi sehubungan dengan video yang saya upload di media sosial mengenai primata yang dilindungi. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa video tersebut dibuat semena-mena bukan untuk mempromosikan atau memperdagangkan satwa yang dilindungi, tetapi video ini saya buat dengan tujuan untuk sebagai dokumentasi ataupun edukasi kepada masyarakat bahwa hewan ataupun primata ini tuh dijaga kelestariannya dan dilindungi. Nah, tetapi untuk kedepannya saya akan lebih berhati-hati dalam mengupload konten di media sosial, apalagi terkait hewan yang dilindungi. Jadi udah jelas ya teman-teman bahwa primata ini kita lindungi dan kita jaga juga kelestariannya. Melalui video klarifikasi ini, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran berharga. Kedepannya mari kita lebih berhati-hati dan lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Karena kita tahu bahwa isi kepala dan pandangan setiap orang pastinya berbeda-beda. Terima kasih ya guys sudah saling mengingatkan dengan baik. Jangan kaget kalau kami belah pohon ini guys, karena kami tuh lagi berburu umbut manis. Katanya ini tuh primadona hutan yang rasanya nggak ada tandingannya. Perjuangan kami masuk ke dalam hutan belantara hari ini membuahkan hasil yang lumayan memuaskan. Berhubung kali ini kita tuh menyusuri sungai kecil yang ada di tengah hutan ini, sekalian hasil rebung yang kita dapatkan langsung kita bersihkan aja guys. Satu persatu rebung kita kupas kulit bagian luarnya. Kita biarkan arus sungai membawa pergi semua miangnya sebelum sempat menyentuh kulit kita guys. Proses ini tuh bukan cuma soal membersihkan aja, tapi juga seni untuk menikmati waktu di alam. Apalagi melihat bagian dalamnya yang putih bersih. Rasanya kepuasan seorang petualang itu sesederhana ini ya guys. Nah, ini aku coba gosok-gosok pada rebungnya, ternyata mengeluarkan warna ungu. Ini tuh sebenarnya bibit-bibit miangnya ya guys, yang nantinya akan menjadi miang besar. Tapi kalau miangnya masih halus kayak gini, nggak gatal sama sekali. Nah, sebenarnya kunci utama membersihkan rebung itu adalah di air yang mengalir. Semuanya kita bersihkan, karena kalau kita bawa berat-berat, sayang tenaga kita juga kan guys, kalau harus mikul beban yang ujung-ujungnya bakal dibuang juga nanti pas sampai di rumah. Hayo, siapa di sini yang hobi makan rebung tapi paling trauma sama miangnya? Sampai-sampai aku tuh ada nemu komentar yang bilang, mana mungkin sih miang rebung gak hilang dalam waktu seminggu? Sini guys, aku jelasin ya. Jadi maksud aku, kalau miang ataupun bulu halusnya sendiri memang sekali kita cuci bersih, memang langsung hilang dari kulit. Tapi efek setelahnya itulah guys, sisa gatal, perih, dan bentol-bentolnya itu yang bisa bertahan sampai berhari-hari, bahkan bisa sampai seminggu lebih. Dan ini tuh bukan tebak-tebakan guys, karena aku sendiri udah ngerasain langsung. Jadi jangan salah paham lagi ya guys. Memang yang bikin kapok itu adalah reaksi kulit kita setelahnya. Aku berani bilang gini karena aku pun udah ngerasain sendiri rasanya. Jadi buat yang belum pernah kena rebung liar di dalam hutan, kalian memang harus hati-hati dan waspada guys. Dan ini fakta di lapangan yang sesungguhnya. Lanjut lagi, ini tuh ada sisa rebung dari hasil buruan pertama kita tadi ya guys, yang sempat kita simpan. Mumpung lagi sekalian pegang pisau juga, jadi langsung kita bersihin aja biar nggak numpuk. Karena bersihin rebung di dalam hutan gini emang harus sabar dan teliti ya guys, biar miang yang kita bahas tadi benar-benar bersih dan nggak bikin kita gatal.
Selesai urusan rebung, kita lanjut lagi guys, jalan menuju ke perahu. Tapi di tengah jalan, mata kami tuh langsung salah fokus lagi sama pohon aren hutan ini guys. Kata bapak, umbutnya tuh lumayan besar. Nah, kalau urusan menebak isi umbut kayak gini, bapak tuh emang udah mahir banget guys, pengalaman dan instingnya. Dari luar aja, bapak tuh udah tahu mana yang isinya besar atau kecil. Dan jujur, sampai sekarang aku sendiri tuh masih belum paham guys, gimana cara bedainnya. Memang ilmu orang tua di dalam hutan begini nggak ada duanya guys. Dan tada, emang tebakan bapak nggak pernah salah ya guys. Lihat aja umbutnya tuh bener-bener gede banget. Dan ini kita punya kesempatan untuk cobain langsung umbut dari pohon jemah hutan. Rasanya bener-bener manis banget dan nggak perlu diraguin lagi. Enak, manis. Banyak yang bilang buah ini tuh sudah punah dan gak bakal bisa ditemukan lagi. Tapi hari ini demi membuktikannya, aku tuh rela guys sampai merayap di tanah yang licin. Dan juga pasrah badan dihisap puluhan pacat demi berburu durian nyinyiu. Ini tuh termasuk durian terkecil di dunia yang rumornya sudah hilang dari hutan. Ini aku sampai rela guys harus merayap di atas tanah tebing sungai yang super licin banget. Salah injak dikit aja taruhannya tuh langsung merosot sampai ke bawah sungai. Kali ini bukan cuma medannya aja yang ekstrim, tapi di titik ini kita tuh memang harus sudah siap masuk ke dalam area hutan yang dikenal sebagai sarangnya pacat. Makanya kalau ada teman-teman yang bertanya, kenapa aku tuh selalu menggunakan kaos kaki yang super panjang kayak gini, itu kita gunakan sebagai perlindungan terhadap pacat guys. Sebelum melangkah lebih jauh lagi menembus hutan belantara ini, kita juga harus menyelesaikan satu urusan penting dulu guys. Karena di area ini kebetulan rumpun bambu tuh emang tumbuh sangat melimpah. Di sini bersama bapak kami pun langsung mencari bahan baku untuk pembuatan tanggar perahu. Apalagi jumlah bambu yang sangat melimpah di sini, jadi kita punya keuntungan juga guys untuk memilih bambu yang benar-benar lurus dan kuat. Karena bambu yang lurus lah itu yang paling cocok dijadikan sebagai tanggar supaya perahu kita nanti bisa melaju dengan stabil dan aman. Oh ya guys, ada satu fakta unik juga nih tentang bambu di sini. Meskipun pohonnya tuh benar-benar melimpah ruah di sepanjang jalur hutan, warga setempat ataupun kami di sini sama sekali nggak pernah mengambil rebungnya. Karena berbeda dengan rebung pada umumnya, rebung dari jenis bambu ini rasanya tuh luar biasa pahit banget guys. Jadi memang kita biarkan aja mereka tumbuh besar dan menjadi benteng hutan. Perjalanan pun berlanjut. Di sini langkah kaki kami membawa kami melewati sebuah anak sungai kecil yang alirannya cukup tenang juga. Sebenarnya fokus awal aku tuh tertuju pada satu buruan utama kita tadi guys, tapi tiba-tiba pandanganku pun langsung terhenti. Dimana aku tuh langsung salah fokus melihat tepat di pinggir anak sungai ini. Aku menemukan ada buah terap hutan. Ini tuh nggak main-main guys. Buah terap hutan itu juga bisa dibilang lumayan langka juga sekarang. Karena susah banget bisa mendapatkan buah terap hutan yang benar-benar matang di pohon. Karena biasanya aku tuh hanya menemukan serpihan-serpihan kulitnya yang udah pada matang. Karena pasti habis diserbu sama gerombolan monyet ataupun burung liar yang selalu lebih duluan tahu dan langsung memakan habis sebelum sempat kita temukan. Setelah menempuh perjalanan panjang yang menguras tenaga, akhirnya perjuangan kami nggak sia-sia guys. Tepat di depan kami, kita berhasil menemukan buah durian hutan. Ada satu hal yang unik banget dari buah durian hutan atau biasa disebut durian nyinyiu ini. Berbeda dengan durian pada umumnya yang punya aroma menyengat dari kejauhan, durian yang saya pegang ini tuh sama sekali nggak ada baunya guys. Ternyata buah-buah yang berjatuhan ini statusnya tuh masih sangat muda. Kalau teman-teman lihat di sekeliling bawah pohon ini, buahnya tuh udah banyak banget yang rontok dan berserakan di tanah. Bukan akibat matang, melainkan karena dirontokkan oleh hewan-hewan hutan guys. Sebelum diterpa hari gelap, kami harus bergegas karena hutan bambu betung ini kalau sudah malam suasananya pasti berubah total. Sementara rebung jumbo yang kami incar masih berdiri kokoh di atas sana guys. Target hari ini tuh bisa dibilang nggak main-main. Rebung raksasa yang super jumbo tersembunyi di rimbunnya bambu betung ini harus segera kami dapatkan guys, karena berkejaran dengan waktu. Sementara parang sudah siap, tenaga kami pun sudah kami kerahkan. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sempat memeriksa semua pohon bambu betung ini dan membawa pulang rebung raksasa ini sebelum malam tiba?
Ini baru bambu pertama yang kami periksa dan berhasil mendapatkan satu rebung yang bisa dibilang lumayan besar juga. Oh ya guys, orang-orang tua dulu tuh sering bilang kayak gini, rebung betung itu biasanya jatuh di sekitaran bulan 6 dan bulan 7. Apakah sekarang adalah waktu yang pas ya untuk berburu rebung? Bisa jadi iya ya guys, dan bisa jadi juga tidak, karena tergantung bagaimana alam menyediakannya untuk kita. Nah, di saat pencarian kami pun berlanjut untuk mencari rebung ini, bapak aku pun berhasil mendapatkan sebatang rebung yang bisa dibilang udah tumbuh panjang dan menjulur tinggi ke atas. Bagi sebagian orang yang biasa mencari rebung di dalam hutan, ada sebuah anggapan umum juga guys. Katanya kalau rebung yang sudah tumbuh tinggi menjulur kayak gini, rasanya tuh pasti bakalan pahit dan teksturnya pasti keras. Makanya bisa dibilang jarang sekali ada yang mau mengambil kalau sudah lewat ukuran standarnya guys. Tapi menurutku itu nggak berlaku lagi ya guys buat jenis rebung yang satu ini. Biarpun ukurannya sudah tinggi menjulang menyerupai pohon muda, rebung betung ini tuh memang sudah sangat terkenal dengan rasanya yang manis. Apalagi teksturnya yang tetap renyah meskipun dimasak juga nggak berubah. Dan inilah kenapa rebung betung selalu jadi primadona dan paling dicari di dalam hutan. Tapi yang jelas mencari rebung di cuaca seperti ini memang butuh perjuangan ekstra juga guys. Mata kita memang harus benar-benar jeli melihat ke dalam rimbunnya pohon bambu, karena warna kulit rebung ini tuh cenderung gelap dan menyatu dengan tanah ataupun pelepahnya yang udah tua. Kalau mata kita nggak jeli, seringkali kita tuh luput guys dari pandangan dan nggak kelihatan sama sekali. Disinilah insting seorang pemburu hutan sedang diuji. Kelihatannya dari tadi yang selalu nemuin rebung adalah bapak aku ya guys. Bapak pun langsung bersiap dengan parangnya untuk menebang rebung ini. Perjalanan berburu rebung hari ini benar-benar bisa dibilang memuaskan. Meskipun harus berkejaran dengan waktu sebelum hari gelap dan harus jeli mengintip di balik rimbunnya rumpun bambu, hasil yang kami bawa pulang rasanya sebanding dengan lelahnya kaki kami melangkah guys. Tapi ini tuh bukan akhir bagi kami untuk berburu rebung. Kami pun harus memeriksa di setiap rimbun bambunya supaya ada hasil yang bisa kita bawa pulang yang sebanding dengan lelahnya kaki kami melangkah. Sebelum semua rebung ini tuh bakal kita masukkan ke dalam bakul, ada satu tahapan yang paling penting guys dan sama sekali nggak boleh dilewatkan. Ya, sekarang saatnya kita akan membersihkan rebung-rebung ini terlebih dahulu karena kulit luarnya penuh dengan bulu-bulu halus. Memang harus dikupas bersih ya guys supaya kita nggak kena rasa gatal di kulit. Selain itu kita juga membuang bagian pangkalnya yang sudah keras untuk mengurangi berat beban bawaan kita. Sekali tebas langsung gugur semua. Selama ini kita tuh salah kaprah guys. Memang ada trik rahasia memanen salak hutan yang bikin geleng-geleng kepala. Katanya jangan asal tebang salak hutan kalau nggak mau rugi. Penjelajah rimba asli pasti tahu rahasia ini ya guys. Karena buah terbaik itu adalah buah yang justru sudah dicicipi oleh penghuni hutan. Lagi asik melihat buah salak hutan, aku pun langsung terhenti karena menemukan ini. Sarang ini tergeletak di atas tanah, sepertinya habis terjatuh dari dahan yang sangat tinggi. Sekilas bentuknya mirip sarang burung ya guys, tapi anyamannya sedikit berbeda. Ini tuh jauh lebih rapat dan dominan daun-daun kering dan kecil. Kalau insting aku bilang ini tuh adalah sarang tupai guys. Ini aku cek bagian dalamnya, agak deg-degan juga, takut ada anak tupai ataupun ada ular di dalamnya. Tapi setelah dipastikan, syukurlah guys, ternyata sarang ini tuh sepertinya udah lama kosong dan ditinggalkan sama penghuninya. Di sini aku melihat rumpun buah salak hutannya udah acak-acakan dan sebagian buahnya udah hancur berserakan. Kayaknya memang ada saingan berat ya guys yang ternyata datang lebih dulu sebelum aku. Kalian tahu nggak guys, di dalam hutan hewan itu bisa dibilang sebagai quality control alami terbaik. Hari ini kita mau panen salak hutan tapi setengah buahnya udah habis dimakan. Bukannya zong guys, ini tuh malah pertanda bagus. Kok bisa sih dibilang pertanda bagus?
Iya guys, karena di dalam hutan insting hewan itu jarang banget meleset. Mereka tuh kayak punya indera penciuman dan navigasi yang jauh lebih tajam dari kita kalau urusan mencari makanan. Makanya hewan hutan seperti monyet, musang, ataupun tupai itu nggak akan mau membuang energi untuk mengupas kulit salak yang berduri keras kalau buah di dalamnya tuh masih sepat ataupun mentah. Jadi begitu kita melihat ada rumpun salak hutan yang udah mulai dibongkar ataupun dicicipi sama hewan hutan, itu adalah indikator alami yang paling akurat. Apalagi kalau buah di sekitar rumpunnya tuh udah pada masak guys, bisa dipastikan buahnya itu udah matang sempurna, manis, dan siap untuk kita panen. Ya, jadi bisa dibilang hewan-hewan itu adalah quality control gratisan yang emang udah disiapkan alam buat para penjelajah di hutan. Perjuangan masuk ke dalam hutan hari ini akhirnya terbayar lunas. Ini aku dan mama aku padahal niatnya cuma mau ngecek aja. Tetapi benar aja dong guys, sepertinya buah salak hutan yang ada di sini sudah banyak yang matang sempurna. Tapi sebagian juga ada sisiknya yang masih berwarna coklat tua dan mengkilat. Momen seperti inilah yang paling kita tunggu-tunggu biar bisa mencicipi manis dan segarnya buah salak hutan, apalagi langsung di bawah pohonnya. Gak sia-sia ya guys, mata kita memang harus jeli mencari di antara tanaman berduri ini dan hasilnya bikin puas banget. Meskipun terkadang jari-jari bahkan juga tangan kita tertusuk durinya yang super tajam. Tanpa menunggu lama, ini aku dan mama aku langsung aja mengeksekusi semua buah salak hutan yang udah siap dipanen. Efek kelamaan digantung di pohon buahnya ini tuh jadi over matang guys. Padahal rencananya aku tuh mau tebas tangkainya pelan-pelan aja biar estetik gitu. Tapi begitu parangnya nempel, sekali tebas aja satu rumpun buahnya malah langsung rontok dan berhamburan ke tanah. Ini tuh benar-benar di luar prediksi banget ya guys. Saking matangnya, buah salak hutannya pun langsung gampang banget berguguran. Ya alhasil bukannya dipetik rapi, malah jadi acara ngumpulin salak berserakan di atas tanah. Untung tanah di bawahnya bersih ya guys, jadi tinggal dipungutin aja. Oke, sepertinya udah cukup banyak ya guys buah salak hutan yang kita panen hari ini. Tapi lagi-lagi kita tuh meninggalkan satu tandan. Sayang juga kalau kita nggak ambil. Biasanya kalau udah dimakan sama hewan hutan kayak gini, mereka tuh nggak mau bakal balik lagi guys. Karena biasanya kalau aku cek lagi, buahnya tuh pasti akan berguguran sendiri dan nggak dimakan sama hewan hutannya. Banyak yang bilang nekat patahin rebung menggunakan tangan kosong itu berarti cari penyakit. Jangan pernah tiru adegan ini kalau kalian belum tahu triknya. Karena miangnya bisa bikin gatal dalam waktu seminggu. Tapi hari ini kita buktiin rahasianya ya guys, kenapa tangan kami tetap aman-aman aja. Di atas sana aku menemukan ada rebung yang lumayan tinggi dan sudah mulai menjulang ke atas. Ada juga yang bilang kalau panen rebung setinggi ini tuh jangan sesekali ditarik atau dipatahkan menggunakan tangan kosong. Karena miangnya itu loh guys, alias bulu halus yang menempel pada rebungnya bisa bikin gatal ekstrim dalam semingguan. Tapi tenang guys, hari ini aku tuh mau kasih triknya. Kuncinya itu bukan asal tarik ya guys, tapi memang ada trik rahasianya supaya tangan kita tuh tetap aman dan gak gatal sama sekali. Nah, jadi kita tuh jangan menggesek kulit rebungnya ya guys. Kita cari bagian pangkalnya yang agak bersih dari miang. Kemudian kita pegang dan sekali hentak, kita tarik sambil kita pelintir ke bawah. Meskipun ada miang yang menempel sedikit di tangan, jangan kita gosok atau lapkan pada baju kita guys. Melainkan kita gosok pada rambut ataupun mencari sungai terdekat. Nah, ini juga aku tuh ada nemuin buah hutan. Sebenarnya kalau buahnya udah berwarna kuning kayak gini, tandanya udah matang ya. Tapi kali ini sepertinya pohonnya tuh udah tercabut dan layu guys, yang membuat buah mudanya menjadi warna kuning. Baru aja jalan beberapa langkah, mataku pun langsung tertuju sama satu rebung yang montok. Tapi ternyata gerak-gerik aku udah keduluan nih sama bapak aku guys. Ternyata bapak aku tuh udah standby duluan di sana.
Bapak aku pun langsung menunjuk rebung-rebung yang siap kita panen. Kalau urusan nemu rebung yang bagus di dalam hutan kayak gini, insting bapak aku tuh emang gak perlu diraguin lagi guys. Untungnya kali ini tuh kita satu tim ya guys, jadi kita tuh nggak perlu rebutan. Yang penting rebungnya itu berhasil kita amankan dan kita bawa pulang. Rezeki itu emang nggak kemana, dari kejauhan aja kita tuh udah nampak kok guys ujung-ujung rebung yang udah tumbuh segar. Kali ini mama aku yang turun tangan untuk mengeksekusi rebung yang ada di dalam semak-semak bambu ini guys. Ini aku ada dapat lagi dan salah fokus melihat ada buah hutan. Tapi kali ini buah yang kita dapat tuh kayaknya beneran udah matang di pohonnya. Jadi langsung aku petik dan aku bawa pulang aja buat monyet-monyetku. Lanjut lagi, kita pun mendapatkan satu rebung guys. Tapi kali ini giliran mama aku lagi nih yang mau eksekusi. Tapi sebenarnya bapak aku lah yang menemukan rebung ini guys. Memang kalau bapak yang udah turun tangan, dijamin rebung yang tersembunyi di dalam bambu pun bakal kelihatan. Suruh kau susah ambil, wow mantapnya. Ini baru dia rebung. Begitu mama aku melihat ada rebung yang ukurannya jumbo, mama tuh langsung pasang posisi dan gak mau kalah juga sama yang muda. Meskipun butuh tenaga ekstra juga ya guys, karena batangnya tuh lumayan tebal. Tapi namanya demi sayur segar di pondok nanti, rebung jumbo ini tuh dijamin bakal jadi hidangan yang super lezat. Perjalanan kita lanjut lagi, kita masuk semakin jauh ke dalam rimbunnya hutan belantara. Tapi jujur aja guys, energi kita di sini tuh udah mulai terkuras. Rasa capek, lapar juga, udah nggak bisa kita tahan lagi guys. Apalagi aku melihat matahari juga udah kelihatan semakin condong ke barat. Karena hari semakin sore, kita putusin buat cepat-cepat aja melihat di sekeliling pohon bambunya. Gak bisa terlalu lama lagi di sini guys. Apalagi kalau kita ingat-ingat, rebung yang berhasil kita kumpulin tadi sebenarnya udah lumayan banyak juga. Tapi ini terakhir aku dapat satu rebung yang kecil. Biasanya yang kecil kayak gini juga menjadi primadona loh guys, karena rasanya yang sangat manis dan juga teksturnya yang lumayan lembut dan crunchy. Hasil berburu rebung kita hari ini udah lebih dari cukup, apalagi buat jadi stok makanan kita beberapa minggu ke depan di pondok. Nah ini sebelum kita balik, aku mau bersihin rebung terakhir ini juga guys, supaya nggak berat-berat kita bawa kulit luarnya. Akhir-akhir ini kebun kami resmi dibantai habis-habisan sama gerombolan monyet hutan. Bukan cuma dipetik, tapi buah nanas yang masih muda pun langsung dipanen sama gerombolan monyet. Semua buah-buahan di kebun sepertinya udah dihancurkan ya guys sama gerombolan monyet-monyet hutan. Mereka tuh nggak cuma makan aja guys, tapi dirusak dan dipretelin terus dibuang begitu aja ke tanah. Bener-bener kayak dibantai habis gitu loh guys. Kalau udah kayak gini kondisinya, ya udah kalau gitu kita panen sayur-sayuran aja. Inilah salah satu resiko terbesar ya kalau kita memutuskan untuk berkebun di dalam hutan belantara. Niat hati tadi mau panen buat dibawa pulang ke rumah, tapi kenyataannya kita memang justru harus berbagi ya guys sama penghuni asli hutan tempat ini. Dibilang kecewa pasti jelas ada ya guys. Tapi kalau kita pikir lagi, kita ini tuh kan cuma pendatang, dan mereka itu hanya mengambil apa yang ada di rumah mereka sendiri. Selain itu di hutan pun gak pernah punya aturan siapa yang menanam, dia yang memetik. Tetapi siapa yang cepat, dia yang dapat. Dan hari ini giliran mereka lah yang menang. Anggap aja ini tuh sedekah alam ya guys. Besok kita coba lagi. Karena gerombolan monyet-monyet juga tidak selalu datang di setiap kita mau panen buah-buahan. Memang ada waktu dan musimnya aja guys. Untungnya gerombolan monyet kemarin tuh nggak doyan sama daun ubi. Jadi kita bisa panen daun ubi sepuasnya guys. Apalagi pucuk daun ubi yang aku petik tadi lumayan subur-subur juga ya. Lumayan lah buat sayur kita di pondok nanti.
Gak jauh dari pondok, aku pun memeriksa pohon nanas yang ada di sekitaran kebun. Ternyata aku ada nemuin satu buah nanas guys, meskipun penampakan dari luarnya berwarna coklat ataupun kehitaman kayak gini. Ini tuh buahnya aman ya guys, dan di dalamnya udah tua, tapi ditutupi sama sarang semut kayak gini. Ini tuh bukan buah busuk ya guys, tapi dalamnya masih sangat bagus. Sedih banget rasanya pas keliling kebun hari ini, nanas-nanas yang udah mulai matang malah dirusak sama monyet hutan guys. Bukannya dihabisin satu buah, tapi ini tuh cuma digigit dikit aja terus langsung dibuang cuma-cuma. Selain itu aku juga ada ngecek di setiap buah nanasnya, ternyata hampir di setiap buah nanas itu ada bekas gigitan hewan. Mungkin monyetnya lagi nyicipin rasa ya guys, kalau nggak enak ya langsung dibuang begitu aja. Lanjut lagi, aku salah fokus lihat buah cempedak yang masih kecil-kecil tapi udah lebat banget di pohon. Di sini aku salah fokus guys, melihat ada lubang ular dan sepertinya lubang ini tuh baru-baru dilewati sama ularnya. Soalnya kalau dilihat dari jalurnya seperti masih bersih gitu ya guys. Wah, ini tuh bisa dibilang rezeki nggak kemana guys. Aku nemuin ada buah salak hutan lagi. Tapi untuk kali ini jenis dan warnanya tuh bisa dibilang lumayan berbeda ya guys dari salak hutan yang biasa aku perlihatkan. Karena warna yang ini tuh lebih kecoklatan dan warna merah gitu. Karena penasaran dengan rasanya, jadi langsung aku coba aja. Ini tuh ada manisnya sedikit tapi lebih dominan asam dan masih ada rasa sepat-sepatnya. Mungkin karena buah salaknya tuh belum terlalu matang sempurna ya guys. Dan petualangan hari ini ditutup dengan penemuan yang gak kalah ajaib guys. Aku lanjut jalan sedikit aja dan aku mendapatkan buah akar. Ini tuh bentuknya unik banget dan pastinya teman-teman udah sering lihat ya. Dari luarnya buah ini tuh diselimuti bulu-bulu halus yang menutupi seluruh kulitnya. Pas dibuka, tada, isinya persis banget kayak buah markisa ya guys. Pas aku coba, rasanya asam manis segar gitu, perpaduan yang pas banget ya. Siapa bilang tinggal di dalam hutan itu selalu sengsara? Hari keempat berada di tengah hutan, ketika sabar itu membuahkan hasil. Di hari keempat ini kami malah merasa seperti melimpah ruah guys. Bisa dibilang hari ini tuh kami menang banyak ya guys. Gimana enggak, dari ikan tangkapan semalam sampai lauk kodok hutan buat sarapan kami pagi ini. Masih berani bilang hidup di dalam hutan itu susah? Mungkin susah bagi mereka yang tidak mau bergerak, bagi mereka yang enggan berusaha mencari makan dan cuma menunggu keajaiban datang. Padahal ya guys, kalau kita mau membuka mata dan menggerakkan badan kita, alam liar ini tuh adalah supermarket terbesar yang pernah ada menurut aku. Apalagi semuanya tuh gratis, kita nggak perlu bayar untuk ambil apapun. Semuanya juga udah tersedia. Tinggal bagaimana aja cara kita menghargai dan menjemput rezeki itu. Hari ini adalah hari keempat kami, nggak terasa juga ya guys. Berada di dalam tengah hutan belantara kayak gini adalah sebuah perjalanan yang menguji fisik. Dan luar biasanya di hari terakhir kami ini sebelum kembali ke desa, alam tuh justru menghadiahkan kami kelimpahan yang luar biasa. Kebetulan karena nasi belum matang, di sini aku menyempatkan untuk memberes-bereskan barang supaya nanti setelah makan kami bisa langsung angkat kaki dan perjalanan pulang jadi lebih cepat. Segala pakaian kotor, kain-kain, ini aku simpun rapi-rapi dulu ya guys di dalam anjat. Begitu juga dengan tempat tidur darurat yang udah menemani malam-malam aku selama ini. Sebentar lagi akan aku bongkar bersama adikku. Bagian dalam tenda ini kami bersihkan dulu dan kami rapikan sebersih mungkin ya guys. Karena prinsip kita tetap sama, datang bersih, pulang pun harus bersih. Jadi nanti begitu selesai makan siang, tinggal gendong tas dan langsung menuju ke perahu. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot untuk membongkar-bongkar ataupun menyimpan-nyimpan lagi guys. Setelah kita pastikan semua barang udah kita simpun, sekarang saatnya kita mau masak sayur lagi. Ini aku ada nemuin pacat bekas semalaman keluar dari hutan ya. Nah, dan inilah menu sarapan pagi kita guys. Ini kita dapat kodoknya selama perjalanan balik ke tenda terpal ya semalam di sepanjang aliran sungai. Nggak tanggung-tanggung juga, pagi ini kita tuh bikin rica-rica kodok pedas. Bagi sebagian orang mungkin ini tuh makanan ekstrim, tapi bagi kami anak hutan, ini tuh adalah sumber protein terbaik ya guys. Nah, buat teman-teman yang pernah nanya apakah kodok hutan dan kodok sawah itu rasanya sama? Jelas rasanya tuh berbeda ya guys. Meskipun sama-sama kodok, tapi mempunyai jenis dan juga rasa yang berbeda.
Kalau menurut aku, kodok sawah itu rasa anyirnya lumayan terasa juga dibandingkan dengan kodok hutan. Kalau kodok hutan itu nggak ada rasa anyir sama sekali. Yang ada kalau dimasak rasanya tuh bener-bener wangi dan manis. Dulu aku pernah baca komentar katanya, kok makan kodok sih, bukannya kodok itu jorok banget ya. Nah, kodok di sini tuh bener-bener bersih banget ya guys. Mereka itu hidup di aliran sungai yang berbatu dan airnya juga kalian bisa lihat kan, jernih banget, sejernih kristal, jauh dari kotoran manusia ataupun limbah pabrik. Selain itu, makanannya juga alami dari berbagai serangga di hutan ya guys. Makanya tekstur dagingnya itu bener-bener lembut, manis dan gurih banget. Apalagi kodok ini tuh enak banget kalau dimasak rica-rica guys, karena bener-bener meresap banget sampai ke tulangnya. Nah, ini tinggal kita tunggu aja rica kodoknya matang, karena ini tuh masaknya nggak perlu lama-lama juga ya guys. Sambil menunggu matang, kami pun sambil bercerita, sambil melepas lelah juga, karena seharian kemarin tuh bener-bener menguras tenaga ya guys. Jangan pernah coba-coba lakuin ini di dalam hutan. Niatnya cuma mau bakar sisa gas kentut hewan bilut yang ada di dalam lubang kayu, tapi malah berujung fatal guys. Nah, jadi ini tuh masih dengan kelanjutan video kami pada saat berburu ikan di tengah hutan. Nah, kemarin aku ada membaca komentar di video sebelumnya, katanya ambil secukupnya, tapi kok bawa pulang ikan sampai sekarung. Sampai-sampai ada yang bilang lagi guys, secukupnya versi kami itu adalah 1 karung penuh. Sini guys, ikut aku untuk bongkar isinya. Gara-gara karung ini, aku tuh dituduh bikin ikan di hutan langsung punah. Sebenarnya 1 karung ikan buat serakah atau buat bertahan hidup sih guys. Dan inilah hasil tangkapan kita hari ini ya guys. Memang karungnya aja yang ukurannya besar, tapi isinya setengah aja nggak sampai. Kelihatan banyak karena ukuran ikannya yang lumayan merata juga ya guys, gede-gede banget. Kebetulan juga rombongan kami kali ini lumayan ramai, apalagi yang tinggal di tenda. Jadi ikan segini tuh pas banget ya buat stok bertahan hidup kami selama beberapa hari ke depan di dalam hutan. Nah, dan masalahnya sekarang guys, ada satu hal penting yang kami kelupaan. Ternyata kami tuh sama sekali nggak bawa garam. Padahal di tengah hutan belantara kayak gini, garam itu bahan yang paling penting banget guys. Apalagi buat mengawetkan ikan supaya nggak cepat busuk ketika di perjalanan nanti. Awalnya kami tuh sempat bingung juga sih guys, karena perjalanan balik ke tenda terpal, perjalanannya tuh masih lumayan jauh banget. Apalagi kalau ikan-ikan segar ini didiamkan begitu aja di dalam karung dalam kondisi utuh, bisa-bisa sampai di tenda terpal nanti dagingnya tuh udah lembek dan mulai membusuk. Sayang banget kan guys kalau hasil lelah kami seharian malah terbuang sia-sia. Untungnya alam tuh selalu punya cara kalau kita tuh mau sedikit berpikir kreatif. Karena nggak ada garam, membuang isi perut ikan adalah cara paling simple dan paling darurat yang bisa kami lakukan saat ini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, bagian perut dan insang ikan itu adalah sumber utama bakteri yang bikin cepat busuk guys. Jadi kalau kita mengeluarkan kotoran ataupun isi dalam perutnya sekarang, kita tuh bisa memperlambat proses pembusukan ikan itu secara alami. Ikannya nanti pun bakal tetap segar dan tetap terjaga dengan baik sampai kita tiba di tenda terpal nanti. Ya, meskipun tanpa garam sama sekali ya guys, ini tuh salah satu trik survival dasar juga yang wajib kalian pahami. Apalagi kalau kalian sering beraktivitas di alam liar. Sembari adik dan juga keluarga aku membersihkan ikan-ikan ini, aku tuh cuma mau bilang guys, buat yang komentar negatif, kalian nggak perlu khawatir soal kelestarian ikan di sini. Sungai di pedalaman ini tuh masih sangat asri. Arus sungainya jernih dan ekosistemnya tuh betul-betul terjaga. Apa yang kami ambil hari ini tuh nggak akan bikin alam di sini tuh langsung rusak ataupun ikannya tuh langsung punah. Apalagi masyarakat adat dan kami yang sering menjajah ke sini selalu punya prinsip guys, ambil apa yang disediakan alam hanya untuk dimakan, bukan untuk dikeserakahan atau dieksploitasi besar-besaran. Jadi semuanya udah terukur dan gak ada yang terbuang sia-sia ya. Oke guys, semua ikannya sudah bersih dan siap kita bawa jalan. Perut kami pun udah mulai keroncongan nih dan matahari juga sudah semakin turun. Sekarang saatnya mari kita bergegas untuk balik ke tenda terpal sebelum kemalaman di jalan. Karena sesampainya di sana, ikan-ikan segar ini tuh bakal langsung kita eksekusi lagi menjadi menu makan malam yang enak banget. Apalagi kalau dimakannya bersama-sama sama rombongan.
Nah, melihat beberapa titik lubuk sungai yang airnya tuh tenang dan sepertinya banyak ikan berkumpul guys. Sambil menyelam meminum air sambil jalan pulang, sesekali kami pun mencoba melemparkan jala ke beberapa titik. Menjala di arus sungai hutan kayak gini tuh emang butuh kejelian tersendiri guys. Kita memang harus tenang membaca pergerakan air, baru kemudian jala dilempar dengan cepat. Lumayan kan kalau bisa dapat tambahan beberapa ekor ikan segar ini untuk makin meramaikan menu makan malam kami di tenda nanti. Perjalanan pulang pun yang tadinya melelahkan jadi nggak terasa nih karena diselingi keseruan kami menjala ikan. Dan setelah menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, akhirnya malam pun tiba. Tapi petualangan kami belum selesai guys. Pas lagi senter-senter di sekitaran pohon, hidung kami mencium bau menyengat yang khas banget. Dan ini adalah bau kentut bilut. Api yang mengenai gas kentut tadi langsung tiba-tiba menyambar. Hari ketiga berada di tanah leluhur, jala kami hampir aja robek ditarik kawanan ikan pelian raksasa yang muncul dari dalam bebatuan gelap. Pantas saja orang tua dulu tuh melarang sembarangan melempar jala di area sungai ini. Kami sempat memikirkan bakal kelaparan guys di hari ketiga. Tapi begitu jala dilemparkan ke dalam sungai purba, hasilnya tuh bener-bener bikin geleng-geleng kepala. Karena hasil ikan yang didapat bener-bener luar biasa. Rata-rata gerombolan ikan besar guys yang menguasai sungai ini. Pagi ini situasinya tuh mulai bikin kami sedikit khawatir, dimana stok makanan yang kami bawa dari rumah itu benar-benar udah menipis banget guys. Apalagi kalau hari ini kami cuma berdiam diri di tempat perkemahan, malam nanti bisa dipastikan kami tuh bakal kelaparan. Seperti di hari kedua kemarin, kami juga nggak mau pasrah begitu aja ya guys. Apalagi alam di tanah leluhur ini benar-benar kaya, dan tugas kami sekarang adalah menjemput rezeki itu. Jadi tanpa buang-buang waktu pun kami langsung bergegas bersiap-siap menyusuri dan menyisir masuk ke dalam hutan. Karena target kami hari ini tuh benar-benar sudah jelas banget guys. Kami harus menyusuri aliran anak sungai yang jauh masuk ke dalam hutan demi berburu ikan pelian untuk penyambung hidup. Perjalanan yang sebenarnya pun dimulai. Suasana di sini tuh benar-benar sepi banget. Hanya ada suara air dan juga gesekan dedaunan. Kami pun harus menyusuri anak sungai ini yang airnya masih sangat jernih dan juga dingin. Disinilah kami mencoba keberuntungan kami guys. Mata harus jeli melihat pergerakan air, dan tangan pun harus selalu siap memegang dan melemparkan jala. Ketika jala langsung ditebar, kami pun berharap ada monster sungai yang menyambutnya. Tapi ternyata berburu di siang bolong kayak gini tuh memang punya tantangan yang luar biasa berat banget guys. Apalagi matahari yang sekarang mulai meninggi membuat ikannya tuh menjadi sangat liar dan sensitif terhadap gerakan air. Begitu mereka ada merasakan bayangan ataupun langkah kaki kami mendekat di dalam air, mereka pun langsung melesat seperti kilat guys, masuk ke dalam lubang-lubang batu. Kayaknya di sini kami tuh memang harus dituntut bergerak secepat mungkin. Kalau kita sedikit aja lengah dan kurang gesit, ikan-ikannya tuh malah langsung kabur dan bersembunyi di balik lubang-lubang batu yang bener-bener dalam dan tidak terjangkau. Dan kalau ikannya udah masuk ke dalam sana guys, kita lupakan aja, karena emang nggak bisa kita dapatkan lagi. Tapi hari ini bisa dibilang perjuangan dan juga peluh keringat kami hari ini bisa terbayar tuntas juga guys, karena satu persatu ikan pelian berukuran besar berhasil kami kumpulkan ke dalam plastik. Kami pun tetap semangat untuk melanjutkan mencari dan menebar jala di sepanjang sungai ini demi mengumpulkan ikan untuk kelangsungan hidup kita di dalam hutan.
Di hari ketiga yang awalnya penuh dengan kecemasan, bisa kami tutup dengan rasa syukur yang luar biasa. Dan membayangkan malam ini kita tuh gak akan kelaparan, karena sepertinya pesta ikan pelihan segar di tengah hutan siap menanti. Ikutin terus petualangan kami bertahan hidup di tanah nenek moyang pada hari-hari berikutnya guys. Banyak yang bilang berburu ikan pelihan di siang bolong itu mustahil banget, karena ikannya super liar dan sangat lincah. Tapi hari ini kami buktikan guys, satu karung penuh dengan ikan pelihan berhasil kami bawa pulang. Aku ada nemu komentar yang menyuruh aku menebarkan bibit ikan nila di sungai ini. Di video kali ini aku tuh mau jelasin guys, kenapa kita nggak boleh sembarangan menebar ikan lain di sini demi menjaga kelestarian ikan asli di hutan ini. Tiap ikan itu mempunyai rumahnya masing-masing ya guys. Di sungai ini ikan pelihanlah sebagai rajanya, dan kita harus menjaga rumah mereka tanpa mencampurnya dengan jenis lain. Apalagi di sini tuh ikan pelihannya sudah sangat melimpah ruah guys. Setiap jenis ikan juga pasti mempunyai tempat hidup dan karakteristiknya yang berbeda-beda. Takutnya kalau kita masukkan ikan nila ke sini, mereka tuh malah mengganggu habitat dan kehidupan ikan pelihan yang sudah ada. Jadi biarlah sungai ini tuh tetap jadi rumah yang nyaman buat ikan pelihan asli penghuni sungai ini. Plastik putih ada. Tugas kita sekarang bukan menambah jenis ikan baru ya guys, tapi menjaga biar ikan pelihan di sungai ini tuh nggak punah. Nah, kalau ada yang berpikiran katanya mau menjaga biar nggak punah, tapi kenapa malah dijala dan diambil? Nah, di sini aku jelasin ya, menjaga kelestarian hutan dan sungai itu bukan berarti kita nggak boleh memanfaatkan hasilnya sama sekali guys. Apalagi kehidupan kami di dalam hutan ini tuh sangat tergantung pada alam, dan kami pun mengambil ikan tuh hanya secukupnya aja ya guys, untuk konsumsi sehari-hari, bukannya untuk dieksploitasi ataupun dijual secara besar-besaran. Selama kita nggak ngerusak habitatnya seperti menebar racun, menggunakan setrum, ataupun memasukkan jenis ikan asing yang bisa merusak ekosistem, ikan pelihan di sini pun akan dipastikan terus berkembang biak dengan alami. Jadi mengambil secukupnya untuk bertahan hidup itu adalah cara kami bersahabat dengan alam. Nah, menjala ikan itu adalah salah satu cara tradisional yang ramah lingkungan. Dan salah satu cara tradisional ini adalah cara terbesar kami untuk memastikan ikan pelihan di sini tetap lestari sampai anak cucu nanti. No. Angkat, angkat. Mantap tuh. Oh, terkenal kan ini kan? Oh iyalah. Jadi, berapa kilo? Oh ya ada 6 kilo. 6 kilo. 6 kilo ini. Oke guys, karena hasil tangkapan di karung ini udah lumayan berat dan cukup juga buat makan kita, petualangan menjala siang ini kita sudahi dulu ya. Karena sekarang kami tuh mau tancap gas lagi guys untuk balik ke tenda terpal. Karena di tengah hutan kayak gini, musuh utama ikan segar adalah waktu dan suhu panas. Takutnya kalau kelamaan di jalan, ikannya tuh keburu busuk sebelum sempat kita eksekusi di dapur tenda. Padahal Tuhan sudah baik banget ya guys, ngasih rejeki sebanyak ini. Oke, kalau gitu sampai ketemu di aktivitas berikutnya. Bye-bye. Kata orang, hulu sungai ini dihuni oleh sosok monster yang jarang menampakkan diri. Siapa sangka di hari kami kehabisan bekal, sang penghuni sungai justru menyerahkan diri untuk menyelamatkan perut kami.
Niat awalnya hanya memetik pakis hijau dan juga daun ubi hutan. Ini tuh adalah sayur darurat kami karena stok makanan kami udah habis ya guys. Setelah itu pas mau cuci sayurnya, pandanganku nggak bisa lepas dari air sungai ini guys, karena melihat ikan-ikan kecil berenang di dalamnya. Dalam hati aku cuma bisa membayangkan, coba aja kalau kita tiba-tiba dapat ikan pelian yang besar. Gak lama setelah itu, bapak aku pun tiba-tiba mengajak buat ngecek pukat. Awalnya aku sempat heran ya guys, tapi aku ikut aja karena sekalian aku tuh mau jalan-jalan ke arah hulu sana. Tumben banget juga bapak aku tuh mau mengecek pukat di jam segini. Padahal biasanya kami tuh mengecek pukat ya kalau nggak pagi hari, sore banget guys. Sepanjang jalan menuju hulu, mata kita harus benar-benar jeli ya guys dalam menyisir permukaan air ini. Masalahnya, pukat yang dipasang bapak itu nggak pakai pelampung modern, melainkan hanya menggunakan botol bekas minuman aja guys yang mengapung. Kalau kita nggak teliti, botol itu bisa samar juga dengan sampah ataupun daun-daun yang di atas air sungai ini. Lagi pula air sungainya juga belum terlalu jernih ya guys. Tiba-tiba pandangan kami pun langsung tertuju pada satu titik, di mana botol penanda itu kelihatan guys dari kejauhan. Kami pun langsung bergerak menuju ke tempat pukat yang dipasangkan. Dari jauh itu nggak ada tanda-tanda ya guys, karena botol yang ada di atas pukat ini bukanlah menjadi suatu pertanda jika ada ikan di bawahnya. Dan siapa sangka omongan adalah doa ya guys. Belum lama niat itu terucap di dalam hati. Tiba-tiba saat mengecek pukat, kami pun berhasil mendapatkan satu ikan pelian monster. Benar-benar Tuhan mendengar doa kami yang sedang kelaparan guys. Monster penghuni hulu sungai ini tuh benar-benar masuk ke dalam pukat kami. Ternyata hulu sungai ini tuh menyimpan rahasia besar ya guys. Kejutan yang datang setelah ini benar-benar bikin kami merinding. Di sini pun aku bersyukur dan terharu karena luar biasa banget berkat Tuhan langsung tunai di depan mata kami. Ternyata langkah kaki bapak aku siang ini tuh bukan sebuah kebetulan, karena sebuah kejutan besar sudah menunggu kami ya guys. Dan Tuhan juga sudah menggerakkan hati bapak di waktu yang gak biasa ini untuk menjemput berkat yang luar biasa bagi kami. Rasa penasaran bapak aku pun langsung terbayarkan lunas begitu mengangkat pukat. Apalagi hentakan pukatnya lumayan juga kata bapak aku guys. Monster pelian yang kami bayangkan tadi ternyata benar-benar ada di sini. Nah, biar nggak lepas dan melompat balik ke sungai lagi, ikan ini tuh langsung aku amankan di bawah ganjaran lantai perahu. Tapi perjalanan kita kali ini belum selesai karena kita pun harus mengecek pukat satunya lagi guys, yaitu pukat kedua yang dipasang di area hulu ini. Kami pun mulai melanjutkan perjalanan untuk melihat dan mencari di mana letak pukat tersebut. Kita cari-cari di mana keberadaan botol plastik yang menjadi penanda pukat kedua ya guys. Apakah pukat kedua selanjutnya juga akan membawa berkat yang sama? Ternyata pas bapak aku angkat, ini tuh bukanlah pukat kedua yang kami punya ya guys, melainkan itu adalah bekas pukat orang yang sudah hanyut. Karena kita nggak dapat pukat keduanya, jadi kita melihat pukat yang ada di dekat tenda kita aja guys. Ternyata pukatnya tuh udah berlilit kayak gini ya, makanya nggak dapat ikan sama sekali. Yang ada dipenuhi sama sampah dedaunan. Dan inilah penampakan tenda kita dari sungai guys. Oke, kita mau eksekusi dulu hasil tangkapan kita hari ini. Bye bye. Baru hari kedua kami sudah terancam kelaparan. Di tengah terik matahari yang membakar, mama dan bapak aku pun harus nekat masuk ke dalam hutan mencari apapun yang bisa dimakan. Nggak ada pilihan lain guys, stok makanan kami udah habis. Kalau hanya berdiam di pondok kita bisa kelaparan, apalagi kalau harus menunggu para lelaki pulang berburu. Itu udah kelamaan banget guys. Kami pun harus masuk lebih dalam ke dalam hutan untuk mencari sumber makanan ini. Karena kalau hanya di sekitaran bekas perkampungan kuno, itu nggak ada sayuran sama sekali guys. Kayaknya kali ini petualangan kami bisa dibilang berubah menjadi misi bertahan hidup di tanah leluhur.
Tanpa buang waktu di tengah hari yang super terik menyengat kulit ini, kami pun harus bergerak cepat untuk memetik segala pakis liar yang tumbuh subur di tengah hutan ini guys. Karena misi kami siang ini tuh cuma satu, yaitu menyisir area sekitar untuk mencari sayuran liar, apapun itu jenisnya, yang penting bisa dimakan demi bertahan hidup. Gak sia-sia juga kami belusukan sampai jauh ke dalam hutan. Akhirnya kami pun menemukan harta karun hijau yang melimpah ruah guys. Kalian lihat pakis hijau liarnya tuh benar-benar seger banget. Kayaknya ini tuh yang dibilang penyelamat urusan perut hari ini. Dan aku penasaran banget guys, kok bisa ya sebanyak ini pakis hijau tumbuh di tengah hutan? Kalau aku pikir-pikir atau menurut tebakanku, mungkin area ini tuh dulunya adalah ladang atau kebunnya nenek moyang kami ya guys. Jadi meskipun kampungnya udah nggak ada, tapi tanahnya tetap subur guys. Dan sampai detik ini masih ngasih makan kami sampai sekarang. Tuhan emang baik banget ya guys, dan gak pernah keliru ngasih rejeki. Di saat stok makanan kita udah menipis jauh banget di dalam hutan ini, kami justru disambut dengan hamparan pakis hijau liar yang melimpah banget. Ini bapak aku lagi misahin ya guys antara pakis hijau dan juga daun ubi hutan. Karena siangnya terik banget di sini, mama aku pun sambil meminum air sungai dan mencuci muka. Di sisi lain bapak aku mencari daun pisang untuk membungkus sayur-sayuran yang kita petik tadi. Saking banyaknya pakis hijau di sini guys, pakis yang kami petik ini sampai melimpah ruah. Tapi emang sengaja kami tuh nggak ambil semua juga ya guys, biar yang kecil-kecil bisa tumbuh lagi nanti. Nah, melihat hasil buruan kami yang sebanyak ini, bapak aku pun langsung beraksi dengan mengeluarkan skill hutannya. Seperti biasa, bapak aku pun langsung mencari daun pisang hutan untuk membungkusnya dan mengikat menggunakan akar yang ada. Ini dilakukan biar bawanya tuh lebih gampang ya guys, dan pakisnya pun tetap segar. Kalau di dalam hutan pasti alam sudah menyediakan semuanya ya, jadi nggak perlu khawatir. Sepertinya ini tuh bekas orang berburu atau menginap di dalam hutan juga ya guys. Dan sekarang tibalah kami di pondok, kami pun langsung mengeksekusi sayur-sayuran yang kita ambil tadi. Berhubung gak ada lesung, jadi daun ubinya mau kita kekulum aja menggunakan garam. Nanti mau kita tumis ya guys. Selain itu kita juga ada dapat 2 ekor ikan hasil pancing tadi. Pas sampai di tenda ini rasa lapar kita udah nggak bisa diajak kompromi lagi guys. Mama aku pun langsung bergerak cepat untuk membuka gulungan daun pisang yang tadi bapak aku gulung. Tanpa buang waktu, pakis hijau ini pun langsung aku eksekusi. Jadi menu makan siang kita kali ini lumayan lengkap juga ya guys. Ada pakis hijau, daun ubi, bahkan ikan yang kita dapat tadi. Pakisnya benar-benar masih segar dan crispy banget guys pada saat aku mengirisnya. Ayo guys, langsung kita olah aja jadi masakan hutan yang super nikmat. Banyak yang bilang hewan ini tuh berbahaya karena kentutnya. Banyak orang bakal lari guys kalau ketemu hewan satu ini. Tapi di dalam hutan situasinya tuh malah terbalik. Dialah yang harus lari dari kami. Malam ini adalah malam kedua kami di tengah hutan. Dan lagi-lagi semesta menyambut kami dengan guyuran hujan. Kali ini kami terbangun bukan karena tenda rubuh lagi, tapi karena banyak sekali air hujan yang menampung di atas terpal. Akhirnya malam ini aku tuh bisa tidur nyenyak guys. Apalagi ditemani suara rintik hujan yang jatuh di atas terpal kami. Lewat tempat tidur darurat yang dirakit oleh bapak aku sendiri, malam ini rasanya sangat hangat guys, seperti tidur di rumah. Dan aku pun bisa tidur nyenyak tanpa takut basah lagi. Inilah suasana malam kami, dan dari kejauhan kami melihat adikku udah tidur nyenyak juga.
Keesokan harinya cuaca tuh bener-bener sejuk banget. Kayaknya sisa hujan semalam emang menyisahkan cuaca yang bener-bener sejuk banget guys. Embun pagi ada di mana-mana dan langit cerah pun siap menemani petualangan kami hari ini. Belum lagi matahari naik tapi kesibukan sudah dimulai. Aku lihat mama dan juga si tante udah mulai sibuk memasak dan memanggang hewan hasil buruan para lelaki tadi malam guys. Apalagi mereka tuh baru pulang dan baru sampai di tenda tengah malam tadi. Melihat adikku yang masih tidur di bawah tendanya, di sini aku berusaha untuk membangunkannya. Niat awalnya aku mau bangunin buat sarapan pagi, tapi melihat adik aku yang udah tidur nyenyak banget, aku jadi gak mau ganggu guys. Mungkin karena baru pulang tadi malam, mereka semua tuh masih mengantuk ya. Oh ya guys, hewan hasil buruan ini sengaja kami panggang di atas bara api ya. Bukan cuma buat sarapan, tapi supaya dagingnya lebih awet saat dibawa pulang ke desa nanti. Ini juga salah satu cara tradisional kami biar makanan tuh gak mubazir. Oke guys, sekarang lanjut lagi sambil menunggu masakan matang. Pagi ini kami tuh memutuskan untuk buat pergi cek pukat lagi guys di hulu sungai. Di perjalanan aku tuh langsung salah fokus melihat air sungainya yang hari ini tuh bener-bener jernih guys. Dibandingkan dengan yang kemarin itu agak keruh ya. Sesampainya di pukat pertama, bapak aku pun langsung mulai menarik ataupun melepaskan pukat besarnya dari dalam air. Di sini kami udah mulai tegang guys, berharap ada ikan monster lagi yang menyangkut. Tapi sayangnya alam belum berpihak ke pukat besar ini lagi. Jadinya pukat pertama nggak ada satupun ikan yang nyangkut. Tapi gak masalah ya guys, namanya juga rezeki di alam liar, gak selalunya langsung instan. Karena pukat pertamanya kosong, jadi kami pun langsung melanjutkan untuk mengecek pukat kecil. Kebetulan pukat kecil ini kami pasangnya di seberang tenda aja guys. Di pukat kecil ini kami berhasil mendapatkan 2 ikan salap. Meskipun hanya 2 ekor aja, tapi lumayan banget ya guys ukurannya. Dan ini pun bisa jadi lauk kita juga buat siang ini. Akhirnya kami pun langsung balik ke tenda dan menyerahkan hasil tangkapan kami kepada ibu-ibu 2 ini, biar langsung dieksekusi untuk makan pagi ataupun makan siang kita nanti. Dari kejauhan aku melihat Om Tinus juga nggak mau kalah nih guys. Dia pun langsung bergegas untuk memeriksa hasil pukat yang ada di hilir sungai sana. Nah jadi tadi kita nggak sekalian periksa juga, karena kalian lihat ya guys, air sungainya bener-bener deras banget. Ini pas jalan mau pergi melihat hasil pukat ketiga, tiba-tiba aku pun langsung tersandung batu dan terjatuh. Ini tuh gara-gara akibat kepuhunan nggak mau minum kopi, padahal udah ditawarin mama aku tadi. Oh ya guys, ada satu hukum adat yang nggak tertulis yang pantang banget kalau dilanggar, apalagi kalau di dalam hutan. Ya jangan pernah menolak makanan ataupun minuman yang ditawarkan. Dan juga jangan sembarangan bicara ketika di dalam hutan. Banyak sekali teman-teman yang salah paham sama suara bindeng aku di video. Dikira lagi maksain konten pas lagi flu. Padahal guys, itu tuh salah satu fitur otomatis tubuh aku loh. Setiap kali ketemu udara dingin ataupun terkena air hujan. Nah, apalagi ada yang bilang kayak gini, kalau lagi flu gak usah konten kak, risih banget dengar suaranya. Sebenarnya kalian tuh lagi dengerin suara asli aku, tapi pas lagi alergi guys, bukan lagi penyakit flu. Emang boleh ya sesensitif itu? Iya guys, aku tuh kalau ketemu hujan dikit aja pasti langsung bindeng. Dan ini tuh bukan karena aku nekat ngonten pas lagi sakit-sakitan ya, tapi karena aku tuh punya super power namanya alergi dingin. Sebenarnya aku terima kasih banget buat yang perhatian sama aku, karena banyak yang bilang gak usah ladenin komentar negatif kak. Sebelumnya aku berterima kasih banget buat yang perhatian sama aku. Nah, membuat konten di media sosial memang butuh mental baja ya. Kadang netizen berkomentar tanpa tahu kondisi di balik layar. Untuk menghadapi komentar seperti ini memang paling pas kalau kita tuh bawa santai aja tapi tetap edukatif. Sebenarnya aku juga gak pernah masukin di dalam hati ya guys, karena aku hanya menganggap komentar seperti itu biasa aja. Jadi aku mau ucapin terima kasih banyak ya guys buat yang perhatian sama kesehatan aku. Tapi tenang aja guys, aku sehat walafiat kok. Aduh, gara-gara keasikan menjawab komentar netizen, kita sampai lupa kalau hari ini jadwalnya mau masak-masak lagi guys. Nah, mumpung si tante tuh lagi siap-siap motongin dagingnya, aku sekalian mau meluruskan sesuatu yang rame banget di kolom komentar kemarin. Banyak banget yang panik dan nanya guys, kok hewan berbahaya kayak gitu tetap dikonsumsi sih kak? Emang gak takut kenapa-napa? Sini-sini guys, aku bisikin rahasianya. Nah, jadi yang katanya hewan berbahaya satu ini tuh sebenarnya yang berbahaya itu adalah kentutnya. Iya guys, karena kentutnya tuh mengandung gas tertentu, bukan dagingnya ya. Kalau dagingnya diolah dengan benar, dagingnya ini tuh aman banget. Selain itu, banyak juga kemarin yang penasaran dan protes karena di video sebelumnya aku lupa sebutin nama hewan ini.
Mohon maaf ya guys, saking serunya ngonten jadi kelupaan deh. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ini tuh nama hewannya adalah bilut. Ya kalau di daerah kami sebutannya emang seperti itu guys. Tapi aku nggak tahu ya kalau di daerah kalian. Mungkin di tiap daerah punya nama yang berbeda-beda juga ya. Buat yang tahu nama hewannya, kalian langsung tulis aja di kolom komentar. Yang bilang ini tuh kuliner ekstrim, menurut aku nggak juga sih guys. Soalnya ini tuh dari zaman nenek moyang kami sudah dikonsumsi secara turun-temurun. Dan memang ada buktinya loh guys. Dan sampai detik ini aman-aman aja. Malahan hewan ini tuh menjadi salah satu lauk favorit karena rasanya yang khas banget kalau udah dimasak. Nah, selain hewan hasil buruan, ini juga kita ada dapat ikan-ikan hasil pukat. Rencananya ikan-ikan ini juga mau sekalian kita masak guys. Karena kebetulan kita ini lumayan rame juga ya. Kalau masak sedikit ntar nggak cukup. Nah, sambil menemani tante aku membersihkan hasil tangkapan ikan hari ini, tiba-tiba obrolan kami tuh mengalir begitu aja guys, yang membawa cerita kami sampai ke masa lalu, yaitu menceritakan tentang orang-orang tua zaman dahulu. Membayangkan mereka tuh bisa bertahan hidup di dalam hutan belantara hanya mengandalkan apa yang disediakan oleh alam. Di sini aku jadi banyak belajar bahwa alam sekitar kita kalau dijaga dengan baik akan selalu punya cara untuk menghidupi kita. Dan setelah dirasakan, ternyata rasanya tuh keren banget ya guys. Ada rasa syukur juga yang mendalam, tapi di sisi lain ada rasa takjub juga yang luar biasa. Dan aku mau bilang mereka itu hebat banget ya guys, bisa membaca alam, tahu mana yang aman untuk dikonsumsi dan menjaga bumi ini sampai akhirnya sampai ke generasi kita sekarang. Nah, jadi kesimpulannya guys, kalian tuh jangan langsung takut duluan ya kalau dengar rumor tentang hewan ini. Selama hewan ini tuh diolah dengan cara yang benar dan resep turun-temurun, hasilnya tuh bakalan aman dan enak banget. Makasih banyak ya buat kalian yang udah nonton sampai habis dan selalu setia ngikutin keseruan masak aku. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian yang belum tahu apa itu hewan bilut. Sampai ketemu di video berikutnya lagi guys. Bye-bye. Inilah alasannya kenapa kita nggak boleh masak asal-asalan di dalam tenda terpal. Dan inilah momen yang paling kita tunggu-tunggu guys. Dapat ikan pelian yang lumayan jumbo, mama aku pun langsung turun tangan guys untuk mengeksekusi langsung di pinggir sungai. Kelihatannya tangan mama aku langsung kecil banget ya guys di samping ikan besar ini. Memang untuk membersihkan ikan lebih baiknya langsung di sungai kayak gini ya guys. Ikan yang baru dapat langsung dieksekusi supaya segar pas dimasak. Kira-kira ikan sebesar ini enaknya kita masak apa ya? Banyak orang mengira kalau mau bikin api unggun di dalam hutan harus nyari kayu yang benar-benar kering kerontang. Tapi lihat guys, bapak aku malah sengaja mengambil kayu yang agak lembab di pinggiran sungai. Eits, jangan salah dulu. Justru kayu basah pinggiran sungai kayak gini yang paling dicari sama orang-orang tua dulu guys. Kalian mau tahu rahasianya? Begitu kayu ini tuh berhasil terbakar dan menyala, apinya tuh bakalan awet banget dan tahan lama semalaman. Bisa-bisa sampai pagi tuh masih menyala guys. Dan seperti inilah cara bapak aku menyalakan api sampai benar-benar membara. Kalau urusan bertahan hidup di alam, pengalaman bapak emang gak ada duanya ya guys. Awalnya aku tuh sempat heran, tapi kata bapak aku kayu basah di pinggiran sungai ini justru yang paling bagus buat kayu bakar. Memang untuk awalnya butuh trik khusus juga ya guys untuk memancing apinya nyala. Tapi kalau sudah sekali menyala, bara apinya bakalan awet banget. Dan kita nggak perlu capek-capek lagi untuk menambahkan kayu bakar terus. Ini bisa dibilang logika survival yang bisa bikin melongo juga. Menu kita hari ini benar-benar definisi segar dari alam ya guys. Kombinasi antara pakis hijau muda dan daun ubi hutan yang super subur. Tapi sebelum masuk ke kuali, ritual wajibnya emang gak boleh kelewat ya. Harus dicuci dulu sampai benar-benar bersih. Ini aku masaknya aja aku udah ngebayangin guys gimana enaknya rasa pakis hijau segar dan daun ubi hutan ini. Kayaknya gak ada yang lebih nikmat selain masak hasil petikan sendiri di dalam hutan. Ini bisa dibilang dari alam langsung ke kuali. Dan tada, pakis hijaunya udah matang nih guys. Sekarang kita lanjut lagi untuk menggoreng ikan. Tapi sebelumnya aku kasih bumbu dulu ya guys. Kebetulan juga kita ada bawa bumbu dari desa kemarin. Rencana awalnya ini tuh mau aku goreng semua guys. Tapi pas di tengah jalan ternyata tim dapur lainnya pada request minta direbus aja. Akhirnya langsung kita bagi dua aja deh. Sebagiannya tetap aku goreng dan sebagian lagi kita cemplungin ke dalam panci.
Tapi emang bener guys, ikan pelian yang masih segar kayak gini emang gak ada tandingannya kalau direbus. Apalagi kalau udah matang, sari-sari ikannya tuh kayak keluar semua gitu. Jadi bikin kuahnya tuh jadi gurih dan manis alami tanpa perlu menambahkan banyak bumbu. Dan inilah detik-detik daun ubi hampir menghanguskan seluruh tenda kami. Nyawa rasanya udah di ujung tanduk guys, waktu apinya tiba-tiba menyambar kuali. Apalagi apinya itu naik sampai ke atas tenda terpal. Yang aku takutkan tenda terpal tuh langsung terbakar guys. Inilah alasannya kita tuh jangan pernah menyepelekan momen masak di dalam tenda terpal. Apalagi kalau minyaknya bener-bener panas banget. Padahal dari lapar jadi trauma. Oke guys, hari pun udah mau gelap nih. Sekarang saatnya kita mau makan dulu. Setelah ini siap-siap mau mandi sungai sebelum diterpa hari gelap. Kita akan nginap di sini. Akhirnya setelah 7 jam perjalanan kita pun udah tiba nih guys di mana tempat kita akan menginap malam ini. Mengingat hari yang udah sore, makanya langsung bersiap-siap untuk membangun tenda. Selama di perjalanan, aku juga banyak sekali melihat tempat-tempat orang zaman dahulu tuh menanam kepala, guys. Kebetulan kita berangkatnya ini tuh pada saat musim bunga berkembang. Mudah-mudahan sampai di tujuan nanti nggak ada penyengat ya. Karena biasanya kalau udah musim bunga berkembang kayak gini pasti banyak aja guys penyengat-penyengat yang ada di hutan belantara. Semakin menuju ke hulu sungai, air sungainya tuh semakin deras dan banyak giramnya. Dan kalian bisa lihat ini tuh adalah bekas perkampungan nenek moyang pada zaman dahulu guys. Makanya di sini tuh banyak sekali pohon kelapanya. Aku benar-benar bisa dibilang beruntung banget bisa melihat bekas perkampungan orang pada zaman dahulu. Nah teman-teman jangan salah fokus dengan suara aku yang bideng kayak gini ya guys. Karena balik dari sini aku tuh langsung kena pilek. Apalagi hawa di hutan di sini tuh benar-benar beda banget guys. Dingin sekali. Apalagi banyak sekali bunga berkembang. Jadinya yang nggak tahan menghirup aromanya tuh ya langsung pilek kayak aku. Dari video sebelumnya banyak yang bilang apa nggak mau patah tuh kak pinggang duduk selama 7 jam di perahu. Sebenarnya kalau duduk seperti ini tuh pinggang tuh nggak masalah ya guys. Cuman kepala aku tuh rasanya kayak puyeng gitu loh guys karena melintasi arus sungai yang giramnya kayak gini. Sebenarnya kalau dari video ini tuh nggak terlalu seberapa guys. Cuman aslinya itu loh gelombangnya bener-bener kuat banget. Dan akhirnya ini tuh adalah persimpangan sungai dan kita akan masuk ke sebelah kiri ya guys, di mana tempat kita akan menginap malam ini. Perjalanan dari jam 8 pagi akhirnya kita tembus jam 3 sore di sini. Karena mengingat hari yang udah sore, makanya bapak aku memutuskan kita nginapnya di sini aja guys. Padahal perjalanan sampai ke hulu sungai sana tuh masih bisa dibilang sangat panjang. Kita akan nginap di sini dan airnya keruh. Sebelum mengangkat barang, di sini kita tuh meregangkan semua badan kita dulu guys. Karena perjalanan 7 jam lumayan jauh juga. Karena keseringan menghantam giram, banyak sekali barang-barang kita tuh yang udah basah. Syukurnya sebagiannya tuh udah ditutup terpal ya guys, jadinya aman. Dan kali ini anak sungainya tuh bener-bener keruh banget. Tanpa menunggu waktu yang lama, bapak aku langsung segera untuk membangun tenda. Takutnya hari tuh segera gelap guys kalau kita nggak gerak cepat. Lanjut lagi, om aku pun langsung menuju ke sungai untuk menjala ikan. Dan hasilnya nanti untuk kita makan malam ya guys. Nah ini dari kejauhan aku melihat om aku sedang menjala. Dan ternyata berhasil mendapatkan satu ikan salap yang ukurannya bisa dibilang lumayan gede juga. Biasanya di air banjir seperti inilah saat-saatnya ikan besar tuh keluar mencari makanan. Ya, sudah. Sudah sembuh, sudah tuh. Sudah. Seperti yang aku bilang di awal, ini kita datangnya di saat musim bunga ya guys. Makanya banyak sekali penyengat-penyengat. Sampai-sampai anak om itu tadi digigit sama penyengatnya. Selain itu bapak aku juga digigitin sama pacat guys. Dan ini pacatnya tuh bener-bener gede dan panjang banget. Nah ini tuh salah satu jenis pacat yang berada di dalam hutan belantara. Bener-bener bisa dibilang pacat monster ya guys. Karena ukurannya yang sangat panjang. Sedangkan belum menghisap darah aja ukurannya udah segede itu. Apalagi kalau menghisap darah guys. Lanjut lagi, semua kayu ataupun tiang tendanya udah diambil semua nih guys, tinggal dipasang aja. Dan yang bertugas membangun tenda adalah bapak dan juga om aku ya guys. Sementara adik aku memasang pukat.
Kami hanya berpaku pada alam, di mana hasil alamlah yang membuat kami bertahan hingga saat ini. Ada yang berkomentar, apakah di sungai itu ada ikan sapu-sapunya juga? Pagi-pagi sekali kami memutuskan untuk langsung memeriksa pukat yang sudah kami pasang kemarin. Ini adalah hari ketiga kami menginap di tengah hutan. Hari ini pun air sungainya tuh masih terlihat keruh ya guys. Karena cuaca di sini malam harinya tuh sering kali hujan. Apalagi di hulu sungai guys, bisa saja terjadi hujan deras yang membuat air sungainya tuh tambah banjir dan keruh kayak gini. Sebenarnya bukan banjirnya yang kita khawatirkan, tapi semalam sempat khawatir juga memikirkan pukat-pukat yang sudah terpasang. Apalagi pada saat hari pertama aku tuh sering kali melihat guys, banyak sekali pukat-pukat orang tuh yang pada hanyut dan tersangkut di pinggiran sungai. Mudah-mudahan aja pukat-pukat kita tuh selamat dan gak hanyut ya guys, dihantam sama banjir. Ada anunya. Sekarang lanjut mengangkat pukat kedua. Kira-kira kita tuh apakah mendapatkan ikan yang banyak? Dapat ikan aja kita tuh rasanya udah bersyukur. Entah banyak atau sedikitnya, yang penting ada ya guys. Apalagi di tengah hutan kayak gini. Dapat 1-2 ekor aja kita tuh udah bersyukur rasanya. Yang penting bisa menikmati hasil alam. Oh ya guys, menjawab pertanyaan di awal, karena banyak sekali teman-teman tuh yang berkomentar di video aku sebelumnya, apakah di situ ada ikan sapu-sapunya juga? Jujur guys, aku tuh belum pernah langsung melihat jenis ikan sapu-sapu itu ada di sungai ini. Karena yang aku tahu, selama kami menjala, memasang pukat, bahkan memasang perawai ataupun memancing, kita tuh nggak pernah sekalipun mendapatkan ikan sapu-sapu ya guys. Teman-teman juga bisa lihat dari hasil tangkapan kita, kebanyakan ikan di sini tuh adalah ikan baung, ikan pelian, ikan salap, dan masih banyak sekali jenis ikan-ikan lainnya yang gak bisa aku sebutin namanya satu persatu guys. Oke, sekarang kita memeriksa pukat ketiga, dan pukat ini tuh adalah pukat berukuran besar ya guys. Di sini aku tuh udah nggak sabar banget guys, karena tiap kali memeriksa pukat, yang paling aku tunggu-tunggu adalah mengangkat pukat yang berukuran besar. Karena udah bisa kita bayangkan ya guys, ikan yang didapatnya pun sebesar apa. Tapi di sini belum ada tanda-tanda nih, karena kebanyakan sampah-sampah dedaunan yang hanyut karena banjir. Kemudian aku melihat ada burung elang yang sempat datang menghampiri kami waktu itu, ternyata berterbangan di atas sungai. Sepertinya burung elang ini tuh melihat kami sedang mengangkat pukat ya guys, seolah mengerti ya guys untuk meminta dan bagi hasil. Seekor ikan pelian besar tersangkut di pukat kami yang dipenuhi dengan sampah dedaunan. Nah, dan inilah ikan penghuni asli di sungai ini guys. Ini tuh adalah jenis ikan yang lumayan mahal juga di daerah kami. Untuk 1 kilo ikan pelian ini mencapai Rp60.000. Gimana di daerah kalian guys? Apakah ada ikan jenis seperti ini? Setelah memeriksa pukat, di sini kami tuh rencananya akan memeriksa pancing-pancing yang sudah kami pasang di pinggiran sungai. Rasanya aku tuh udah nggak sabar ya guys, dan membayangkan ikan ini tuh enaknya dimasak apa ya. Sebenarnya ikan segar seperti ini enak banget kalau kita bakar. Apalagi ikan peliannya tuh jumbo ya guys, kalau dibakar pasti dagingnya berlemak banget. Oke guys, kalau gitu part masaknya kita lanjut di part berikutnya ya.